Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, kita lanjutkan materi fikih usul fikih. Materi kita kali ini tentang sumber hukum Islam yang disepakati ulama atau al-muttafaq. Apa saja yang menjadi sumber hukum Islam yang muttafaq? Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua as-sunnah, ketiga ijma', dan yang keempat adalah qiyas. Apa pengertian Al-Quran? Al-Quran menurut bahasa artinya qara'a yaqra'u Qur'anan, berarti bacaan atau yang dibaca. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab. Diriwayatkan secara mutawatir, membacanya dianggap sebagai ibadah. Kemudian menurut ahli usul fikih, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, tertulis dalam mushaf berbahasa Arab dan tercatat dalam kitab yang dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Al-Quran merupakan wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup, sumber hukum, dan petunjuk untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah dijelaskan ayat 3, ayat 2, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini adalah tanpa tidak ada keraguan di dalamnya, sebagai petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Lalu bagaimana kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam? Al-Quran menempati kedudukan pertama dan tertinggi dari sumber hukum Islam yang lain, dan merupakan aturan dasar tertinggi. Sumber hukum maupun ketentuan norma yang ada tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran. Dalam menetapkan hukum, Al-Quran sesuai dengan perkembangan jasmani dan manusia. Oleh sebab itu, Al-Quran berpedoman kepada 3 hal sebagai berikut. Yang pertama, adamul kharaj, artinya tidak memberatkan. Seperti Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Al-Baqarah 185. Kemudian yang kedua adalah meminimalisir beban atau menyedikitkan beban, qillatut taklif. Al-Quran memberikan keringanan, rukhsah kepada manusia dalam masalah ibadah. Misalnya tidak boleh tidak melaksanakan puasa apabila sedang dalam perjalanan yang dimungkinkan tidak kuat, tapi diganti di hari lain. Kedua, bertayamum sebagai pengganti wudhu apabila keadaan sulit mendapatkan air. Yang ketiga, boleh menjamak dan mengqashar sholat apabila dalam perjalanan dengan syarat-syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Kemudian contoh lain, boleh memakan makanan yang haram jika dalam keadaan darurat atau terpaksa. Kemudian yang ketiga, Al-Quran dalam menetapkan hukum itu adalah berangsur-angsur, at-tadarruj, berangsur-angsur dalam menetapkan hukum. Al-Quran dalam menetapkan hukum adalah secara bertahap. Hal ini bisa kita telusuri dalam hukum haramnya minum minuman keras dan sejenisnya, berjudi, serta perbuatan-perbuatan yang mengandung judi ditetapkan dalam Al-Quran. Seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 219, An-Nisa ayat 43, lalu turun Al-Maidah ayat 90. Itulah barangkali sedikit keterangan tentang Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang disepakati oleh para ulama. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.